Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 4. Uang jajan aku sudah habis sayang. Jangan lupa ditransfer ya cintaku. Bunyi pesan kedua yang disertai emoji love dari Naima. Wanita serakah itu kini tengah berada di negara Jepang. Dengan dalih melakukan pemotretan. Padahal dia kini tengah bersenang-senang dengan lelaki berondongnya. Pada saat dia mengetik pesan untuk meminta uang saja. Mereka tengah bermain hebat di dalam kamar hotel itu. Merasa dompetnya sudah menipis. Naima langsung berinisiatif menguras kembali saldo ATM suaminya yang sudah lama menjadi ladang uang cuma-cumanya. Ah sayang. Sebentar aku minta uang dulu sama suami bego aku itu. Ucap Naima karena lelaki yang berada di bawahnya tidak berhenti memancing hasratnya dengan memainkan dua buah skuisi kenyalnya. Jangan lama-lama sayang. Aku sudah tidak tahan lagi. Jawab pria hidung belang. Mereka berdua datang ke Jepang atas biaya dari dompet Arif. Tiket pesawat, sewa hotel beserta uang yang mereka keluarkan untuk membeli segala sesuatunya berasal dari rekening Arif. Sungguh bodoh Arif sudah ditipu oleh istrinya semenjak awal masa pernikahan mereka. Entah cinta macam apa yang mendasarinya mau tunduk dan melakukan itu semua kepada Naima yang jelas-jelas sudah memanfaatkan dirinya secara terang-terangan. Dulu di saat mereka masih berpacaran saja Naima sudah berani menduakan cinta Arif yang begitu tulus dan dalamnya kepada dia. Sudah beberapa kali Arif memergoki dia kencan bersama pria lain selain dirinya. Namun Naima selalu saja bisa mengelabui Arif dengan akting dan air mata induk buayanya. Di saat Arif sudah lelah dan ingin mengakhiri hubungan mereka pada malam itu, Naima dengan liciknya menjebak Arif hingga tidak sadarkan diri lalu membuat sebuah cerita seolah Arif telah memperkosa dirinya secara membabi buta. Padahal malam itu saja Arif tidak sadarkan diri setelah diberi obat tidur oleh dia dengan dosis yang cukup tinggi. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan semua tuduhan itu sedangkan Arif saja baru terbangun ketika sang surya sudah meninggi dari tempat persembunyiannya. Arif yang pada saat itu tidak ingin membuat malu kedua orang tuanya dengan bukti foto yang diberikan oleh Naima dengan sangat terpaksa menerima ajakan Naima untuk menikah pagi itu juga. Sial. Kenapa lama sekali dia membalas pesan dari aku? Murka Naima dari negeri Sakura itu. Karena terlalu lelah menunggu balasan pesan yang tidak kunjung datang dari suaminya, Naima memilih melanjutkan permainan panas yang tertunda itu bersama berondong selingkuhannya itu. Jeritan liar tidak berhenti menggema di kamar hotel super mewah itu. Kedua manusia tanpa ikatan itu terlihat begitu menikmati permainan penuh dosa itu. Mereka bahkan tidak pernah takut untuk selalu mengulangnya kembali. Kenapa hanya ada uang dan uang yang ada di dalam kepala kamu? Batin Arif yang tengah melamun di atas sofa besar itu. Apa ini sudah saatnya aku membuktikan semua ucapan Papa dan juga Reno? Batinnya lagi. Dengan rasa malas, Arif menyandarkan tubuhnya di sandaran sofa itu. Tangannya terlihat sesekali memijit kepalanya yang terasa pusing. Kamu tunggu saja kejutan dari aku. Gumam Arif sambil tersenyum licik. Ketiga wanita beda usia itu tengah asyik dengan obrolan mereka sendiri. Pak Rizal sudah terlebih dahulu pamit masuk ke dalam kamarnya. Tinggallah mereka berempat yang berada di ruang keluarga yang super lebar itu. Kalian istirahatlah. Ini sudah cukup larut. Titah Ibu Yolan menyarankan putra beserta menantu kesayangannya. Nanti saja Ma. Bila belum terlalu mengantuk. Kilah Bila yang merasa tidak nyaman jika harus kembali berada satu kamar dengan pria dingin seperti suaminya itu. Nak, kasihan suami kamu. Besok pagi dia sudah harus masuk bekerja. Ucap Bibi Siti lembut menasehati putrinya yang terlihat enggan untuk beranjak dari tempat duduknya. Tapi Bi, ucapan Bila menggantung di udara. Karena sudah dipotong terlebih dahulu dengan gelengan kepala dari bibinya. Baiklah Bi, jawab Bila terpaksa. Bibi Siti yang melihat putrinya patuh hanya mampu tersenyum. Begitu juga dengan Ibu Yolan. Meskipun di dalam lubuk hatinya masih ada sesuatu yang mengganjal yang harus beliau tanyakan kepada putrinya. Tetapi beliau tidak pernah lupa untuk mengajarkan putrinya tentang cara menjadi istri yang baik dan juga patuh kepada suaminya. Pengalaman beliau yang kesepian karena masih saja hidup sendiri padahal usianya hampir saja habis dimakan oleh masa.
Membuat Bibi Siti tidak ingin putrinya merasakan hal yang sama seperti yang beliau rasakan saat ini. Arif, sana susul istri kamu untuk beristirahat di kamar kalian. Seru Ibu Yolan kepada putranya yang tengah asyik bersandar dengan kedua mata yang terpejam. Bila naik ke kamar mereka yang ada di lantai 2 rumah megah ini tanpa berniat mengajak suaminya yang berada tidak jauh dari dia. Rasa takutnya masih cukup menghantui dirinya. Semoga saja dia tidak tidur di kamar ini malam ini. Gumam Bila dalam hati sambil merapikan kembali jilbab instan yang sudah berantakan. Baru saja rangkaian doa itu keluar dari mulut manis Bila. Bunyi suara pintu dibuka cukup mengagetkan Bila yang tengah duduk di depan meja riasnya. Kedua mata teduh milik Bila hampir saja jatuh dari tempatnya melihat sosok pria yang paling dia hindari sudah masuk melangkah ke dalam kamar mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hufat, helaan nafas kasar keluar dari mulut Bila. Arif tidak merasa terganggu sedikit pun dengan ulah Bila. Dia memilih masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya terlebih dahulu. Ini sudah jalan terbaik yang aku tempuh. Tidak mungkin aku mundur dari zona aman ini. Wajah teduhnya sungguh berbeda sekali dengan wanita lain yang pernah aku temui. Ucap Arif sambil membayangkan wajah Bila. Ah, ada apa dengan aku? Baru beberapa jam memiliki 2 orang istri sudah membuat aku seperti ini. Gumam Arif sambil berteriak di dalam kamar mandi. Bila yang tengah berada di dalam kamar langsung terperanjat kaget di tempatnya mendengar suara teriakan Arif yang begitu menakutkan bagi dirinya. Ya Tuhan, ada apa lagi dengan dirinya? Gumam Bila sambil mengelus dadanya. Setelah membersihkan wajahnya, Bila lalu beranjak menuju ranjang empuk yang cukup luas itu. Baru saja dia ingin membaringkan tubuhnya dengan rileksnya di atas kasur itu. Suara deheman dari pria yang berstatus suaminya terdengar memberikan sebuah instruksinya. Tolong siapin baju tidur untuk aku. Ucap Arif dengan nada suara dinginnya. Jangan tanyakan lagi bagaimana raut wajah datarnya yang tidak pernah hilang dari paras wajahnya. Baiklah, tunggu sebentar. Jawab Bila patuh. Walaupun mereka berdua menikah tanpa saling mencintai satu sama lainnya. Tetapi dia sudah bertekad akan tetap menjalankan tugasnya sebagai istri yang baik dan patuh. Sambil menunggu Bila menyiapkan baju ganti untuk dirinya, Arif memilih menyalakan laptopnya terlebih dahulu. Ini mas baju kamu. Ucap Bila dengan sebuah senyum manis keluar dari wajah teduhnya. Dek, enggak boleh. Gumam Arif yang terpesona dengan senyuman manis Bila. Perasaan macam apa ini? Kenapa senyumannya bisa membuat hati aku menjadi lebih tenang? Ini tidak boleh dibiarkan. Aku tidak boleh jatuh cinta terlebih dahulu kepada dirinya. Gumam Arif penuh kesadaran. Terima kasih. Ucapnya pelan. Jawab Bila sambil mengangguk. Arif tanpa berpikir panjang langsung saja mengganti pakaiannya di depan Bila yang tengah berbaring. Tanpa merasa malu pria batu es itu membuka handuk yang dia pakai lalu menggantikan dengan piyama tidur yang sudah disiapkan oleh Bila. Sambil bermain ponsel jadulnya, Bila langsung menenggelamkan kepalanya di dalam selimut tebal yang berada di sampingnya. Mata sucinya sudah tercemar oleh tingkah laku suami dadakannya itu. Kenapa harus di depan aku sih ganti bajunya? Umpat Bila kesal. Arif yang melihat Bila bersembunyi langsung menarik paksa selimut yang menutupi kepala Bila. Kamu kenapa? Tanyanya pura-pura tidak mengetahui alasan di balik selimut Bila. Kenapa harus berganti pakaian di sini sih mas? Di sana, kan ada kamar mandi. Tutur Bila memberanikan dirinya. Di mana letak kesalahannya? Ucap pria itu merasa benar. Ya salahlah. Mata suci aku ternodai oleh tubuh polos kamu itu. Jawab Bila yang masih betah membenamkan kepalanya di atas bantal. Karena selimut yang dia pakai tadi sudah dilempar jauh oleh Arif. Menggoda Bila sepertinya sudah termasuk ke dalam salah satu hobi baru Arif saat ini. Wajah menggemaskan dari Bila sudah menjadi candu tersendiri bagi pria yang berwajah dingin ini. Sudah selesai. Buka mata kamu. Apa kamu tidak merasa sesak tidur seperti itu terus? Ucapnya penuh perhatian. Bila dengan penuh kehati-hatian membuka sedikit demi sedikit kedua bola mata indahnya. Untuk berjaga. Jaga mana tahu suami dinginnya itu mungkin saja sedang mengerjai dirinya. Alhamdulillah. Ucap Bila pelan sambil mengelus dadanya. Arif hanya geleng kepala melihat sikap polos istrinya.
Padahal wanita di luar sana pasti akan merasa sangat bahagia bisa melihat tubuh polos yang begitu spektakuler itu. Tulis nomor ponsel kamu di sini. Ucapnya sambil menyodorkan ponsel canggihnya kepada Bila. Dia baru ingat jika mereka belum sempat bertukar nomor ponsel padahal mereka berdua sudah tidur satu kamar. Aku sebutin saja. Aku mana ngerti pakai ponsel kamu yang terlalu canggih ini. Jawab Bila jujur. Tangannya sedikit gemetaran memegang ponsel dengan harga selangit itu. Bisa-bisanya aku menikah dengan orang yang ketinggalan zaman seperti dia. Gumam Arif pelan tetapi masih didengar oleh Bila yang berada persis di sampingnya. Apa kamu bilang? Tanya Bila memastikan. Telinganya tidak mungkin salah mendengar ketika pria dingin itu menghina dirinya yang super gaptek ini. Tidak, aku tidak bilang apa-apa. Jawab Arif berkilah. Sini ponsel kamu. Biar aku telpon saja nomor aku. Imbunnya lagi. Bila dengan berat hati menyerahkan ponsel jadulnya ke atas tangan Arif. Dia tidak ingin pria dingin itu menghina kembali dirinya. Ini ponsel kamu. Tanya Arif tidak percaya setelah melihat lebih dekat ponsel yang selama ini dipakai oleh Bila. Ponsel jadul tanpa bisa berselfie. Hanya bisa digunakan untuk menelpon saja. Entah tahun berapa ponsel jenis ini dikeluarkan ke muka bumi ini. Yang jelas ponsel ini merupakan harta berharga satu-satunya milik Bila yang dia beli dari hasil sisa gajiannya. Iya, emangnya ada apa? Ini terlalu jelek untuk dipakai oleh seorang istri Ahmad Arif Hidayat. Jawab Arif begitu sombongnya. Ponsel canggih itu terus saja dia putar-putar oleh Arif. Jiwa arogannya kembali bangun melihat masih ada orang yang menggunakan jenis ponsel yang hampir punah itu. Dan ternyata orang itu adalah istri sahnya sendiri. Ini merupakan ponsel hasil jerih payah aku sendiri. Jawab Bila sambil merampas kembali ponsel miliknya dari tangan Arif. Namun gerakannya kalah cepat dari Arif yang sudah meninggikan ponsel itu berada jauh di atas udara. Tingginya tubuh Bila tidak akan bisa mengambil ponsel yang berada di tangan Arif yang jauh lebih tinggi lagi dari postur tubuh Bila. Kamu pikir ponsel saya bukan dari hasil kerja keras saya? Sahut Arif tidak terima dengan perkataan Bila. Terserah kamu saja. Cepat kembalikan ponsel aku. Jawab Bila ketus. Di dalam ponselnya itu terdapat banyak nomor teman sekolah serta teman-temannya sewaktu bekerja kemarin. Hanya ponsel jadul itulah yang menjadi penyambung silaturahminya dengan semua teman-temannya. Meskipun tidak bisa bervideo call setidaknya mereka masih bisa saling mengabari lewat pesan singkat ataupun dengan menelpon secara langsung. Tanpa memperdulikan ucapan Bila lagi. Arif langsung menelpon seseorang dari ponsel canggihnya. Bawa besok pagi ke rumah ini. Cari yang paling bagus. Ucap Arif yang juga masih bisa terdengar oleh Bila. Entah siapa yang dia telepon yang jelas Bila tidak tertarik untuk bertanya ataupun mencari informasinya. Mas, kembalikan ponsel aku. Ujar Bila yang melihat Arif sedang memasukkan ponsel jadulnya ke dalam sebuah kotak yang berada di lemari pakaian mereka. Besok pagi kamu boleh mengambilnya. Sekarang tidurlah. Jawab Arif dingin. Nggak mau. Aku mau sekarang juga. Bila masih bersikeras ingin ponselnya malam ini juga. Tidurnya tidak akan bisa nyenyak memikirkan uang ratusan ribu dari harga ponsel itu melayang begitu saja. Besok pagi. Tidurlah. Balas Arif lagi. Kenapa harus besok pagi sih mas? Sekarang saja. Bantah Bila lagi. Arif yang merasa risih melihat Bila yang begitu keras kepala langsung duduk dari pembaringannya. Tidur, atau mau aku tidurkan? Bentak Arif cukup keras yang sukses membungkam mulut cerewet Bila. Bila yang belum siap jika Arif tiba-tiba saja meminta haknya memilih menidurkan tubuhnya dengan sangat terpaksa. Duh, kenapa menjadi seperti ini sih? Batin Bila merasa tidak tenang. Berulang kali Bila membenarkan posisi tidurnya berharap rasa kantuk segera menerpa matanya. Namun semuanya itu percuma saja. Mata indah Bila masih saja terlihat enggan untuk diajak berkompromi. Tidurlah. Peringatan keras keluar dari mulut Arif lagi. Dia yang sedang mengecek kembali sejumlah pekerjaannya. Merasa sangat terganggu dengan ulah Bila. Kamu kenapa sih? Tidur. Atau aku minta hak aku sekarang juga. Ancaman kedua keluar dari mulut pedas Arif. Iya, ini aku lagi tidur. Jawab Bila dengan mata yang masih bergerak-gerak.
Arif yang tengah berusaha menyelesaikan sejumlah pekerjaannya tidak bisa berkonsentrasi sedikit pun akibat ulah Bila yang tidak bisa tenang. Tidurlah wahai engkau mata. Semoga pagi begitu cepat menyapa kita. Gumam Bila dengan kedua mata yang belum bisa dipejamkan. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Kedua pengantin baru itu masih tetap terjaga di dalam kesibukan mereka masing-masing. Bila yang merasa terdesak ingin ke kamar mandi, segera bangkit dari tempatnya lalu berlalu masuk ke dalam kamar mandi. Di saat dia ingin keluar dari kamar mandi itu, tiba-tiba saja Arif sudah berdiri tegak di depan pintu itu. Bila yang masih belum siap langsung terpeleset karena merasa begitu kaget dengan penampakan yang dia lihat. "Kamu mau ngapain sih, Mas?" ucap Bila yang sudah melayang ke belakang. Tubuh ramping Bila dengan cepat ditangkap oleh Arif masuk ke dalam pelukannya. Keduanya berada di dalam situasi yang cukup menegangkan. Badan keduanya yang menempel sempurna. Bahkan bibir keduanya tidak sengaja beradu hebat. Arif menyeringai nakal. Sedangkan Bila terpaku di tempatnya menyaksikan tingkah Arif yang terlihat begitu sengaja memanfaatkan kesalahan yang terjadi. "Awas Mas," tegur Bila dengan mendorong paksa dada Arif dari tubuhnya. "Makanya hati-hati, jangan kayak anak kecil saja," ucap Arif sambil tersenyum melihat tingkah lucu perempuan yang sudah sah menjadi istrinya. "Ini semua gara-gara kamu," ketus Bila sambil berdiri dan menggosok bibirnya yang sudah ternodai oleh lelaki yang tidak dia cintai. "Kita itu sudah sah menjadi suami istri. Di mana letak kesalahannya?" jawab Arif yang masih tersenyum nakal. "Tahu lepasin, aku mau tidur saja," ucap Bila judes berlalu meninggalkan Arif yang masih bergeming melihat tingkahnya. Hahaha. Tawa Arif pecah menggema memenuhi isi kamar yang bernuansa putih itu. Bila yang merasa malu lebih memilih menidurkan badannya di atas ranjang. "Gila itu orang, masa bibir perawan aku disosor begitu aja sama dia?" batin Bila menjerit. Tangannya bahkan masih setia mengelap bibir yang manis itu menggunakan tisu basah. Berbeda dengan Arif yang tengah menikmati setiap rasa yang masih tertinggal di bibirnya. Sebuah senyuman simpul terbit dari wajah dinginnya. "Manis juga bibir itu cewek. Berbeda sekali dengan wanita lain yang pernah aku temui," gumamnya pelan. Bayangan saat kedua bibir mereka menyatu menari indah di pelupuk matanya. "Bisa gila aku kalau setiap hari harus seperti ini," imbuhnya lagi. Di saat dia keluar dari kamar mandi, ternyata Bila sudah terlelap terlebih dahulu masuk ke dalam alam mimpinya. "Lucu," ucapnya pelan, lalu membenarkan selimut untuk istrinya. Perhatian kecil yang dia berikan kepada Bila tanpa dia sadari adalah sebagai wujud tumbuhnya sebuah rasa tanpa dia sadari. "Good night," ucapnya pelan lalu ikut berbaring di samping Bila. Dia tidak berani mengecup kening Bila, takut jika sang wanitanya tiba-tiba saja terbangun dari tidurnya karena merasa terganggu oleh dirinya. Sepasang pengantin baru itu pun sudah terlelap damai di dalam mimpi mereka masing-masing. Dengan tangan Arif yang begitu setia memeluk pinggang Bila dari samping. Bahkan dia sengaja menjadikan lengannya sebagai bantal untuk kepala Bila. Sedangkan di negara Sakura sana, yang selisih beberapa jam dengan tanah air, Naima sedang mengumpat kesal saat mengetahui pesannya tidak kunjung dibalas oleh Arif. Bahkan saldo ATM-nya saja belum juga bertambah sejak pesan itu terkirim. Dengan begitu marahnya dia membanting ponsel yang memiliki harga puluhan juta itu ke atas lantai kamar hotel mewah itu. Beruntungnya hanya tinggal dia sendirian di kamar itu. Sedangkan lelaki berondongnya entah pergi kemana sejak pagi buta tadi. Dengan begitu nekatnya dia mencoba menghubungi Arif menggunakan telepon kabel yang ada di dalam kamarnya. Namun lagi-lagi yang dia dapatkan hanya suara dari operator seluler. Naima dibuat semakin meradang. Saldo ATM-nya tidak akan mencukupi gaya hidup mewahnya beberapa hari ke depan. Bahkan untuk memesan makanan yang memiliki gizi seimbang saja tidak akan bisa. Biaya 200 juta yang dikirim Arif 3 hari kemarin tidak cukup mampu membiayai gaya hedon Naima bak seorang ratu Hollywood itu. "Sial, aku harus bagaimana ini?" geramnya sambil menggigit kuku jarinya yang begitu panjang menjuntai. "Baron kemana lagi?" gumamnya ketika sadar jika selingkuhannya belum juga pulang ke kamar mereka. Diam-diam Pak Rizal ternyata menyewa detektif handal untuk mengikuti kemanapun Naima pergi. Bersama siapa dan sedang di mana dia saat ini tidak pernah luput dari kacamata hitam Pak Rizal.
Sejak masuk ke dalam ruangan kerjanya, mata Pak Rizal terlihat begitu seriusnya melihat setiap tingkah laku menantu pertamanya di luar sana. Bahkan rekaman mereka sedang bercinta saja masuk dengan mudahnya ke dalam email Pak Rizal. Karena merasa jijik, Pak Rizal tidak sampai membuka keseluruhan video yang dikirimkan oleh anak buahnya itu. Beliau hanya melihat bagian wajah lelaki yang menjadi selingkuhan menantu gilanya itu. Kamu akan terima balasannya secepat mungkin, gumam beliau sambil meremas kuat lembaran foto yang tergeletak di atas meja. Tatapan membunuh dari mata Pak Rizal terlihat begitu menyeramkan bagi siapapun yang melihatnya. Namun di dalam ruangan kerja itu hanya ada beliau sendiri tanpa ada orang yang menemani. Keesokan paginya Bila terbangun terlebih dahulu dan melihat jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Ketika Bila ingin bangkit dari tidurnya, lagi-lagi sebuah tangan kekar melingkar sempurna di pinggangnya sama persis seperti siang tadi. Di saat dia menolehkan kepalanya ternyata Arif masih terlelap di tidurnya. Bila dengan penuh kewaspadaan melepaskan tangan Arif dari perutnya lalu bergegas masuk ke dalam kamar mandi untuk mencuci wajahnya. Bila dengan begitu khusyuknya mengerjakan ibadah sholat subuhnya, semuanya tidak terlepas dari pandangan mata tajam suaminya. Arif yang sejak tadi sudah terbangun ketika merasakan guling hidupnya sudah pergi dari sampingnya mendadak menjadi tenang dan bahagia ketika melihat Bila sholat dan begitu rajin dalam beribadah. Sebenarnya Arif sangat ingin menjadi imam salat bagi Bila. Namun hatinya terlalu malu untuk mengakui itu semua. Mulutnya terasa berat untuk mengucapkan permintaan baik itu. Dia yang selama ini lalai dalam beribadah, mendadak ingin sekali menjalankan kewajibannya setelah melihat istri keduanya yang begitu taat dalam ibadahnya. Dirinya yang merupakan seorang pendosa merasa sangat malu dan gagal menjadi kepala rumah tangga. Selama masa pernikahannya bersama Naima saja, tidak pernah sekalipun mereka sholat berjamaah berdua. Dunia mereka hanya diisi dengan kesenangan semu belaka. Untaian doa yang keluar dari mulut Bila tiba-tiba saja mengubah suasana hati Arif mendadak menjadi gelisah dan resah. Ya Allah, jika memang ini jalan takdir terbaik yang Engkau pilihkan untuk hamba mohon lapangkanlah hati hamba untuk menerimanya. Ringankanlah langkah kaki hamba untuk melangkah melewatinya. Hamba cukup sadar siapa diri hamba ini. Ridhoilah setiap jalan hamba ya Allah. Berkahi keluarga kecil kami ini. Bukakan pintu keberkahan-Mu untuk kami semua. Jangan biarkan ada hati yang terluka karena pernikahan kami ini. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Bila benar-benar mengganggu pikiran Arif. Tangisan pilu Bila pecah begitu saja. Wajahnya yang sudah basah oleh air mata ditutup rapat menggunakan kedua telapak tangannya. Bahunya terlihat berguncang tatkala isakan tangis itu semakin menyayat hati setiap pendengarnya. Arif yang tidak tega melihat semua itu, memilih masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Karena kebetulan pagi ini dia sudah mulai masuk bekerja seperti hari biasanya. Setelah merasa tenang dan tidak ada beban yang menggantung di kepalanya, Bila menyudahi semua kegiatannya lalu membereskan peralatan sholatnya. Bila yang tahu jika suaminya sudah bangun. Dengan penuh perhatian dia menyiapkan semua pakaian yang akan digunakan oleh suaminya untuk ke kantor. Setelah menemukan pakaian yang menurutnya cocok untuk suaminya, Bila lalu meletakkannya di atas ranjang. Sementara dia memilih untuk turun ke lantai bawah demi menyiapkan sarapan untuk seluruh anggota keluarga barunya. Bersambung dulu ya teman-teman.